Apa yang menyebabkan seseorang bisa dan berani melangkah menelusuri jalan-jalan yang ada di depannya, walaupun tampak tidak pasti, walaupun tampak ada tantangan, walaupun tampak akan banyak rintangan yang akan menghadangnya? Tentu saja karena dia, kalau pepatah katakan, berani karena benar. Orang seringkali berpikir bahwa yang membuat orang berani melangkah karena dia benar. Namun sekarang pertanyaannya, adakah orang benar di dunia ini? Jelas tidak ada. Tetapi orang benar yang dimaksudkan dalam peribahasa berani karena benar itu berbicara tentang orang yang tidak berbuat salah atau tidak punya kesalahan. Namun ini tidak realistis, karena manusia sesungguhnya tidak ada yang tidak berbuat salah dan tidak ada yang tidak punya kesalahan. Di balik peribahasa itu pula, berani karena benar, tercantum sebuah makna bahwa keberanian seseorang itu berdasarkan keadaan dirinya. Kalau dia benar, maka dia berani. Kalau dia salah, maka dia takut. Tapi dari kacamata iman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, keberanian manusia untuk melangkah menelusuri jalan yang sedang tidak pasti di dalam hidup ini bukan karena keberadaan dirinya, bukan juga karena keadaan sekitarnya, tapi karena keberadaan Tuhan untuknya dan bersamanya. Ini yang disebut orang beriman. Hidup bukan dari keadaan atau keberadaan dirinya sendiri, tetapi karena keberadaan Tuhan yang selalu ada buat dia. Dan karenanya dia jadi berani melangkah karena beriman teguh dan kuat di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari kitab Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Carilah Tuhan sementara ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya sementara ia dekat. Hendaknya orang jahat meninggalkan cara hidup yang jahat. Hendaknya mereka membuang segala rancangan jahat dari dalam pikirannya. Hendaknya mereka kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihani mereka. Kembalilah kepada Allah kita, maka Dia akan mengampuni mereka dengan murah hati. Pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalanmu. Sebagaimana langit jauh tinggi di atas bumi, demikianlah jalanku jauh tinggi di atas jalanmu, dan pikiranku jauh tinggi di atas pikiranmu. Sebagaimana hujan dan salju yang turun dari langit tidak kembali sebelum membasahi bumi sehingga biji-biji bertumbuh dan berbunga, lalu menghasilkan benih bagi petani dan makanan bagi yang lapar, demikian juga firman-Ku yang keluar dari mulutku. Semua tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi selalu melakukan apa yang Kuingini dan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Kamu akan berangkat dengan sukacita dan dituntun dengan damai sejahtera. Gunung-gunung dan bukit-bukit akan bernyanyi-nyanyi di depanmu. Pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Hidupmu akan penuh sukacita serta damai sejahtera. Seluruh dunia di sekitarmu akan bersukacita. Semak-semak duri akan diganti dengan pohon-pohon sanobar. Pohon-pohon onak akan diganti dengan pohon-pohon murat. Mujizat ini akan memasyurkan nama Tuhan dan akan jadi tanda kekal yang tidak akan lenyap tentang kuasa dan kasih Allah. Yesaya 55 diberi judul oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia sebagai catatan tentang undangan Tuhan untuk orang-orang terlibat dan berpartisipasi di dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Ini merupakan sebuah konsekuensi logis. Ketika Tuhan menyelamatkan manusia, maka sebenarnya Dia menjadi dan masuk ke dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, Dia berpartisipasi. Dia intervensi dan berpartisipasi di dalam hidup manusia. Kenapa? Karena manusia ciptaannya. Sebenarnya kata partisipasi terlalu sederhana untuk menjelaskan intervensi Tuhan. Tetapi Tuhan justru berpartisipasi dalam arti bahwa Dia adalah bagian dari hidup manusia. Dan karena itu Dia undang manusia juga untuk kembali dan ambil bagian di dalam rencana keselamatannya.
Makanya pasal 55 dalam ayat-ayat yang tadi dibacakan bicara tentang bagaimana orang-orang percaya itu untuk terus mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, meninggalkan cara hidup yang lama, membuang rancangan jahat, bertobat, dan diampuni dengan murah hati. Inilah ciri pertama orang yang beriman. Inilah modal seseorang menjadi berani untuk melangkah karena sudah diampuni. Bukan karena dia benar, bukan karena dia membenarkan diri, bukan juga karena dia dibenarkan oleh sekitarnya, tapi karena dia diampuni oleh Tuhan. Ini ciri orang beriman, hidupnya diampuni. Dan yang kedua, ayat 8 tadi dikatakan, pikiran Tuhan bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Dan panjang lebar dalam ayat-ayat itu ingin mengatakan tentang betapa jauhnya rencana Tuhan, pikiran Tuhan, jalan Tuhan dengan pikiran, rencana, dan jalan manusia. Dengan kata lain, orang beriman bukan saja diampuni, tapi orang beriman juga menyadari bahwa hidupnya itu berbeda dengan hidup Tuhan. Berbeda apa yang dipikirkan, apa yang ditempuh dalam jalannya, apa yang direncanakannya, itu berbeda dengan rancangan dan pikiran Tuhan. Karenanya manusia bukan saja yang beriman itu diampuni, tetapi hidup dari perkataan-perkataan Tuhan yang berarti di dalamnya ada dialog, ada sukacita relasi yang dalam, ada sebuah kehidupan yang karib dengan Tuhan. Sehingga pikiran Tuhan makin kita pahami dan kita mulai memahami, serta juga belajar memiliki pikiran seperti pikiran Tuhan. Karena kita hidup dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan kalau dua hal ini diampuni, ciri orang beriman yang pertama. Yang kedua, menyadari bahwa firman Tuhan itulah panduan hidupnya. Maka ini ciri orang beriman yang selalu sadar bahkan yakin Tuhan ada untuknya dan bersamanya. Ini yang menyebabkan seorang berani berjalan melangkah menelusuri jalan hidup yang tidak mudah. Karena dia sadar dia tidak bisa berjalan sendiri. Makanya dia minta ampun kepada Tuhan. Dan dia sadar dia ditemani oleh Tuhan yang selalu menyampaikan tutur hatinya, yang menyampaikan isi hatinya, kata-katanya. Ada sukacita bersekutu di sana. Sehingga sukacita melangkah terjadi karena sukacita bersekutu selalu menjadi bagian dari hidup orang beriman. Karenanya renungan hari ini mau ajak kita untuk sadar bahwa orang yang berani berjalan karena yakin ada Tuhan untuk dia dan ada Tuhan bersama dia. Berarti Tuhan selalu available buat dia. Ini yang menyebabkan dia capable. Karena dia sadar Tuhan available, dia capable untuk melangkah. Dan tentu saja dengan hati yang humble, rendah hati. Dan kalau demikian, seperti bagian akhir dari Yesaya 55 tadi, dikatakan kamu akan berangkat dengan sukacita, dituntun damai sejahtera, gunung bukit bernyanyi di sekitarmu, pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan, dan ada perubahan dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang kacau menjadi teratur. Dan ini bicara soal mujizat Tuhan yang dinyatakan hanya kepada orang-orang yang berani berjalan dengan imannya, yang berani bersandar sambil yakin Tuhan ada untuknya dan bersamanya. Mari kita melangkah lagi dalam segala tantangan hidup yang berat di depan sana. Banyak prediksi kekacauan lagi, cuaca berantakan lagi, dan berbagai macam kehidupan manusia yang serba berantakan. Kita mau berani melangkah karena kita beriman kepada Allah. Orang yang berani berjalan karena yakin Tuhan ada untuknya dan bersamanya akan mampu melangkah dalam damai sejahtera yang mengiringi langkah dan jalan hidupnya. Dan dia akan penuh dengan sukacita saat melangkah. Dan dia tentu saja penuh cinta Tuhan yang menyebabkan dia tidak takut melangkah dan tidak takut menghadapi apa yang ada di depan saat dia melangkah. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, melangkah dengan beriman kepadanya. Dia tak henti menyertaimu dengan keyakinan bahwa kita sadar dia selalu tak henti menemani, maka kita juga akan selalu menyadari kita ditemani. Selamat melangkah, selamat berani berjalan bersama dengan Tuhan. Amin.